Bab 3767. Efek cincin perunggu. Dia pernah mencoba mengirimkan transmisi suara ke Lela Yuan dan bahkan beberapa kultivator di Qingzhou, tetapi semuanya gagal dan dia kemudian mengetahui bahwa itu karena gangguan di sini. Hari Song tidak menjelaskan hal ini kepada teman seiman. Penatua Wu bertanya dengan sikap tercengang. Kalau transmisi suara biasa, memang tidak ada gunanya, tapi di hutan pagi kabut, kamu bisa menggunakan cincin di tangan kami untuk melakukan transmisi suara. Cincin perunggu, benda ini dapat berkomunikasi. Eric Qin bertanya dengan heran. Ya, tapi butuh energi bintang fajar yang terkondensasi di dalamnya untuk mencapai skala tertentu. Tentu saja, itu bukan transmisi suara, tapi hanya di dalam Jiushu saja yang bisa digunakan untuk komunikasi. Penatua Wu telah lama bergabung dengan Liga Bantuan, jadi dia mendapatkan lebih banyak energi bintang fajar. Dia menjelaskannya lagi dan Eric Qin mungkin memahaminya. Cincin perunggu ini seperti token, semakin banyak energi-energi bintang fajar yang dikumpulkan, semakin efektif. Karena dia hanya memiliki sedikit aura, dia tidak akan memiliki efek apapun. Setelah mengobrol banyak dengan penatua dari lembah bintang ini dan menemukan bahwa pihak lain telah lama berada di Liga Bantuan, Eric Qin tiba-tiba teringat pada Kailin Song. Penatua Wu, aku melihat bahwa ada seorang kultivator wanita di sana. Dia tampaknya sangat berbeda. Apakah dia sama seperti aku? Eric Qin berpura-pura tidak tahu. Oh, teman seiman Kailin Song ini sudah 2 hari di sini dan seharusnya sudah 4 hari sejak dia tiba di hutan pagi kabut. Ya, dia melakukan banyak hal untuk melawan roh binatang itu. Penatua Wu jelas juga memiliki kesan pada Kailin Song dan dengan cepat mengatakannya. Sudah berapa lama dia di sini? Apakah kalian semua tahu? Eric Qin mengangkat alisnya. Hehe, bukan hanya dia, orang lain juga mengetahuinya, tetapi itu bukan karena kemampuan apapun, tetapi karena permintaan pemimpin. Mereka yang bergabung dengan Liga Bantuan harus melewati cincin dan memastikan waktu memasuki tempat ini, dan jika itu melebihi waktu tertentu, dia tidak akan menginginkannya, kata Penatua Wu. Mengapa? Maksud pemimpin adalah jika waktu yang tersisa terlalu sedikit, tinggal di Liga Bantuan tidak akan dapat membantu mereka mengkonsolidasikan kualifikasi untuk masuk, sehingga tidak perlu membuang waktu pihak lain. Mata Eric Qin bergerak. Dia merasa ini adalah alasan yang aneh. Jika dia tidak bisa mendapatkan energi bintang fajar di Liga Bantuan, apakah itu cukup untuk mengeluarkannya dan membiarkannya menemukan peluangnya sendiri? Syarat untuk ikut harus pelatihan tanpa partai atau klan kecil dan waktu untuk masuk ke hutan pagi kabut harus cukup singkat. Geri Su harusnya punya semacam rencana. Teman seiman Cheng, sebenarnya pemimpin ini benar-benar orang yang baik. Banyak dari kami yang diselamatkan olehnya. Awalnya aku waspada terhadapnya, tetapi setelah 3 hari ini, aku menyadari bahwa aku salah berpikir sebelumnya. Melihat ekspresi bijaksana Eric Qin, Penatua Wu berkata dengan penuh emosi. Coba kamu pikir, pemimpin Su adalah putra suci. Jika dia menipu kita, dia tidak bisa membunuh kita semua, kan? Lalu dia mempertaruhkan reputasinya untuk membentuk Liga Bantuan. Mungkin dia benar-benar memiliki pikiran dan hati yang besar. Mungkin begitu, kata Eric Qin sambil tersenyum ringan. Inilah yang dia dengar terus-menerus, bahwa Geri Su adalah orang yang baik. Dan dari perspektif pihak lain, menyelamatkan orang, menarik sekelompok pelatihan tanpa partai untuk mendapatkan energi bintang fajar dan mendistribusikannya secara merata,
bahkan mengekspos identitasnya sendiri, menekannya dengan identitasnya sendiri. Reputasinya, tak heran jika menarik banyak orang, bahkan dipercaya oleh banyak orang. Tetapi di kalangan kultivasi ini, apakah benar ada orang seperti itu yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak menguntungkan dirinya sendiri dan hanya untuk orang lain? Wuus. Pada saat ini, suara siluet melintasi hutan sekali lagi terdengar di kejauhan. Dalam sekejap mata, beberapa sosok terbang ke ruang terbuka. Pemimpin. Melihat Gerisu dan si tua kembali, banyak kultivator bangkit dan melihat ke atas. Semuanya, ada kabar baik. Pada saat ini, Gerisu memiliki senyum lebar di wajahnya. Dalam perjalananku untuk menyelidiki roh binatang 6 pola garis itu, aku tidak sengaja menemukan tempat lain yang mengandung energi bintang fajar dan seharusnya itu adalah tempat penjagaan dari roh binatang 5 pola garis itu. Ada tempat lain dan ada banyak energi bintang fajar. Kami sangat beruntung, haha. Pemimpin Su sangat hebat, dia menemukan 2 tempat sekaligus. Melihat ada panen baru, para kultivator pun semakin senang. Jangan terlalu senang dulu semuanya, ada masalah kecil. Gerisu melambaikan tangannya untuk menghentikan keributan. Satu-satunya masalah adalah, menurut pengamatanku, 2 tempat ini harusnya terbentuk pada saat yang sama. Artinya, kita akan mengambilnya satu persatu, atau membagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan terlalu berbahaya jika pasukan dibagi menjadi 2 kelompok? Menurutku, lebih baik membagi pasukan. Harta tidak menunggu siapapun. Jika kita pergi ke satu tempat dan energi bintang fajar di tempat lain diambil oleh orang lain, itu akan menjadi kerugian besar. Waktunya terbatas dan aku juga berpikir lebih baik bertindak secara terpisah, setidaknya akan lebih cepat, tetapi aku tidak tahu apakah kita semua bisa menghadapinya atau tidak. Pemimpin, bagaimana pendapatmu? Semua orang berbicara tanpa henti dan kemudian seseorang memandang Gerisu. Semuanya, maksudku, dapatkan energi bintang fajar sesegera mungkin, jadi meskipun itu membutuhkan sedikit risiko untuk memecah pasukan, itu sepadan dan pada dasarnya kita memiliki cukup orang. Gerisu mengangguk. Menurut perkiraan waktu, 3 klan iblis yang masuk ke hutan pagi kabut paling lambat juga harusnya sudah masuk ke tempat ini. Dan kali ini hutan pagi kabut, kemunculan energi bintang fajar ini jauh lebih sedikit dan jika kita tidak cepat, tekanannya akan lebih besar. Hanya saja kalau pasukannya dibagi, tentu aku akan pergi ke roh binatang 6 pola garis dan roh binatang 5 pola garis itu harus ada teman seiman yang memimpin. Gerisu berkata, matanya menyapu kerumunan. Teman seiman Bobby Liu, mengapa kamu tidak memimpin tim saja? Gerisu menatap si tua di sampingnya. Ini. Bobby Liu mengerutkan kening, tampaknya enggan. Jangan khawatir tentang manfaat energi bintang fajar. Walaupun roh binatang 5 pola garis itu lebih sedikit, jumlah orang yang kami bagikan relatif sedikit dan kita akan mendistribusikannya pada waktu yang tepat. Memastikan bahwa kemanapun kalian pergi, teman seiman sekalian tidak akan merugi. Gerisu sepertinya tahu apa yang dipikirkan pihak lain dan menambahkan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, tampaknya mau tidak mau aku harus memimpin, tetapi semua orang perlu bekerja sama. Si tua tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, Gerisu membagi kerumunan menjadi 2 kelompok. Ada 36 anggota di Liga Bantuan dan Gerisu meninggalkan 27 untuk dirinya sendiri dan 9 sisanya untuk Bobby Liu. Teman seiman Cheng, meskipun kekuatanmu bagus,
tetapi kamu baru di sini dan belum pernah melihat roh binatang. Aku pikir kamu sebaiknya mengikuti teman seiman Liu untuk berlatih terlebih dahulu," kata Gerisu dengan sebuah senyuman. Erikin tidak peduli tentang itu dan tentu saja dia tidak memiliki pendapat apapun. Namun, Bobby Liu mengerutkan kening, karena dia memiliki lebih banyak orang di sisinya dan dia takut dia harus mendistribusikan energi bintang fajar kepada lebih banyak orang. Semuanya, meskipun tampaknya kedua binatang roh ini cukup kuat untuk dihadapi, tetapi binatang roh itu ganas dan tidak takut mati. Kita semua harus ekstra hati-hati saat bertarung. Jika sampai terluka, akan lebih sulit untuk mencari energi bintang fajar nantinya. Bersambung.